tapi mereka memang dimotivasi untuk bagaimana mereka itu mengembangkan melalui literasi digital di berbagai aplikasi yang ada. Siswanya ya. Jadi semua sekarang itu tergantung dari keinginan siswa. Kalau siswa tidak secara mandiri, tidak keinginan yang kuat, itu akan nggak dapat. Tapi kalau anak-anak yang memang sekarang dikasih kesempatan untuk mandiri dan memanfaatkan, itu pasti akan lebih berkembang. Itu kalau menurut saya. Anak-anak kan melek terhadap teknologi dibanding dengan kita itu jauh. Tinggal dia itu mau atau tidak gitu. Tapi kemudian anak-anak terhadap yang ibu katakan itu tadi gimana? Ya, kalau masih 90% masih bagus sih Pak. Masih bagus ya? Masih bagus. 10% memang ada anak yang didukung oleh orang tuanya memang tidak paham dan memang betul-betul kurang peduli, ada yang seperti itu. Seleksi juga nih Bu, pandemi kayak gini seleksi jadi. Seleksi seperti anak-anak yang memang. Dan kalau mereka kondisinya tidak memungkinkan, kita fasilitasi untuk justru di sekolah gitu kan. Karena banyak anak yang memang tidak punya fasilitas itu. Internet, lalu perangkatnya juga ada. Boleh datang ke sini? Boleh. Untuk pembelajaran tiap hari. Tidak banyak sih Pak yang seperti itu. Nanti kalau udah seperti anak yang memang tidak masuk semacam ekstrakurikuler yang fokus kepada pembekalan sikap entrepreneur, wira swasta, wira usaha mandiri, kemandirian. Kan nggak bisa kita mengandalkan ke SMA vokasi misalnya. SMA umum juga menurut saya perlu diberi bekalan supaya nggak melulu berorientasi nyari kerja. Kalau dia lulus SMA bisa menciptakan pekerjaan, itu Masya Allah luar biasa gitu. Mungkin sambil dia kuliah, sambil ada aja sebenarnya peluang-peluang bisnis tuh sekitar kita. Kan bisa tuh cerita gitu supaya membangkitkan gitu motivasi dari rumah ngajarnya. Dari rumah kan bisa dimanapun dia berada. Jangan-jangan mungkin dia lagi di Amerika atau di mana gitu. Nggak perlu Anak-anak tercinta ya. lagi membagikan rapot. Silakan Mbak dilanjutkan kembali. Sehat berkah selalu. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke SMA Negeri 1 Cibinong. Alhamdulillah sekarang ada di salah satu ruang kelas ya Ibu. Saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Ini salah satu sekolah yang berupaya menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita berupaya untuk tetap mencoba belajar secara offline, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka salah satu contohnya kita lihat ruang kelas yang sudah disiapkan. Saya mendapatkan semacam testimoni di sini, mendapatkan bukti bahwa apabila sekolah dikelola dengan baik, maka akan kita lihat semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, lingkungan yang bersih, teratur, dan tentu dengan segala macam kelengkapan belajar dengan suasana protokol kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan perangkat IT-nya, teknologi digitalnya. Saya pikir SMA Negeri 1 Cibinong ini salah satu SMA yang berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, dan pada saat yang bersamaan juga mau tidak mau harus menyelenggarakan pembelajaran secara online, daring, karena yang ditampung hanya 30% dan selebihnya belajar di rumah. Berarti guru harus melayani dua mode, dua cara offline dan saat yang bersamaan juga cara online. Ini adalah tantangan luar biasa, memicu dan memacu sekolah dan guru-guru kita untuk
memang hidup di dunia digital yang kita kenal dengan dunia 4.0, 4.0. Nanti ketika pandemi sudah lewat insya Allah, maka kemampuan dan kehandalan guru-guru mengajar secara online dan menggunakan segala macam sumber daya digital itu harus dilanjutkan, karena pembelajaran lewat daring dan digital itu memperkaya sumber belajar, memperkaya pendekatan, memperkaya metode, dan ini sangat sesuai dengan anak-anak zaman yang disebut dengan generasi Z ya. Saya pikir ini hal yang sangat perlu kita support, kita dukung, dan sekolah tentu tidak bisa berbuat banyak kalau tidak didukung oleh pemerintah, tidak didukung pula oleh masyarakat. Maka kita semua harus support. Nah, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 10 yang bukan kebetulan sih, memang direncanakan dapilnya Kabupaten Bogor, tentu sangat bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada SMA Negeri 1 Cibinong. Mudah-mudahan menjadi salah satu sekolah percontohan ya, menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan atau sesuai dengan syarat dan prosedur serta protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan sukses selalu buat ibu kepala sekolah dan semua guru-guru dan staf yang ada di sini. Tetap semangat dan tetap kita berkhidmah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan takwa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap 1 sudah berjalan dengan lancar, dan pada hari ini kita akan mulai dengan PPDB tahap 2. Nah, selanjutnya nanti pada tahun ajaran baru nanti insya Allah jika pandemik sudah usai atau sudah melandai, maka SMA Negeri 1 Cibinong siap dengan melaksanakan PTM terbatas. Mohon dukungannya dari semua pihak, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sehat semua. Kesiapan SMA Negeri 1 Cibinong dalam rangka persiapan PTM, insya Allah bahwa dari mulai gerbang depan kita sudah siapkan dengan pengecekan suhu, lalu anak-anak disiapkan wastafel untuk cuci tangan, dan di semua ruang kelas kita sudah pakai dengan sekat untuk menyekat anak-anak dengan akrilik. Lalu di depan kelas juga disiapkan disinfektan atau hand sanitizer untuk anak-anak, dan semua guru juga sudah divaksin, baik vaksin 1 ataupun vaksin 2 itu sementara itu. Dan disiapkan ruang isolasi dan ruang UKS untuk memfasilitasi anak-anak yang ketika datang ke sekolah agak sedikit kurang sehat. Tapi diharapkan untuk yang kurang sehat mungkin sebaiknya tetap di rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buat anak-anakku sekalian, wabil khusus murid-murid SMA Negeri 1 Cibinong. Sekarang kita berada dalam suasana pandemi. Kita tahu bahwa suasana pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan tidak kita sangka-sangka. Bukan hanya negeri kita, seluruh dunia menghadapi musibah yang sangat luar biasa ini. Tapi kita juga mesti paham bahwa dunia itu atau tempat kita hidup itu memang adalah tempat kita berjuang menghadapi berbagai macam kemungkinan. Nah, pasti pandemi ini akan mendidik kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang survive, mampu bertahan. Kemampuan kita teruji. Siapa yang paling tahan, siapa yang paling mampu menghadapi berbagai macam tantangan ini. Nah, oleh karena itu saya berpesan atau mengajak anak-anak semua, pertama tentu tingkatkan semangat belajar kita di suasana yang sangat mencekam ini, tetap optimis dan tingkatkan kemandirian.
jadikan guru itu sebagai teman, jadikan guru itu sebagai tempat kita berkonsultasi atau meminta berbagai macam saran. Tetapi pada intinya adalah kita sendiri yang harus mencari segala macam sumber-sumber belajar. Kita harus rajin dan meningkatkan kemampuan kita untuk belajar, mulai dari mencari sumber-sumber informasi dari berbagai macam jalur, apalagi sekarang di dunia digital, kemudian melakukan banyak eksplorasi, membaca, mendengar kisah-kisah sukses. Banyak sekali ada di YouTube atau di kanal-kanal medsos yang positif. Nah, itu yang kalian harus terus cermati, kalian harus lakukan eksplorasi. Tetapi pada saat yang bersamaan, hati-hati juga, jangan sampai kalian terjebak atau tergoda dengan konten-konten yang akan membuat kalian menjadi tercemar, ya, atau tergoda untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, di sinilah diperlukan keseriusan kalian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tough, ya, kita semangat, maka insya Allah nanti buahnya akan kalian dapatkan ketika kalian nanti berusia dewasa. Kalian akan menjadi orang-orang sukses insya Allah, demi orang tua kalian, demi diri kalian sendiri. Insya Allah pandemi ini akan segera berlalu mudah-mudahan, dan kalian akan menjadi orang-orang yang kuat insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.